Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita taruh lagi. Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, beberapa hari yang lalu kabar duka datang dari yaitu Ko Agustan, ya, dimana Ko Agustan sudah meninggal dunia. Siapa itu Ko Agustan, saudara terkasih? Ya, Ko Agustan adalah seorang mu'alaf, ya, dimana beliau dulunya seorang Kristen, bahkan seorang hamba Tuhan, tetapi hanya menjadi seorang Muslim. Tetapi sangat disayangkan, saudara Tuhan, ya, karena sebelumnya Pak Agustan seringkali menyampaikan ujaran kebencian, menghujat kekristenan, bahkan juga pernah yaitu melakukan aksi yang tidak terpuji, di mana beliau menaruh Alkitab di pantat dan mengentutinya. Tidak berhenti di situ, tetapi beliau juga menantang Tuhan. Dikatakan bahwa dalam sebulan apakah dia akan mati oleh karena yaitu dihukum oleh Tuhan karena dia menaruh Alkitab di pantatnya dan mengentutinya. Ya sahabat kasih, mari kita akan melihat terlebih dahulu aksi Ko Agustan yang pernah yaitu merendahkan ataupun melecehkan kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Tadi saya punya rencana Bible ini mau tak taruh di pantat, gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit, dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara, ya. Jahat, ya. Dengar-dengar sih Bandung, ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya. Minimal gigi depan 2 lah, lepas ya. Saya Budi. Oke lah, ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Ya, oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja, saudara, ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita taruh lagi. Ya, kita lihat nanti apakah Agustan akan mati. Alkitab ditaruh di pantat. Ya, saya kira seperti itu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Oh, coba kau ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma aktim. Allahumma aktim. Lana bil islami. Lana bil islami. Lana bil imani. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati.
lana bi husnil. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kondisi Koko sebentar lagi masuk ICU, otak Koko sebelah kiri tergenang darah. Koko harus ikhlas, ini cara Allah gugurkan dosa. Kalaupun Koko harus dipanggil Allah, harus siap. Kalaupun Allah panggil Koko sekarang juga harus siap. Ya. Janganlah sekali-sekali Koko mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya pastikan Koko Islam. Saya nggak tahu umur kapan, bisa juga saya duluan, tapi kondisi Koko udah kritis. Setengah otak Koko sudah tergenang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat kasih, Ko Agustan di masa lalu ya pernah melakukan yaitu perbuatan yang tidak terpuji ya, dengan menaruh Alkitab di pantatnya, bahkan mengentutinya. Saya kasih Tuhan ya, saya tidak tahu ya tujuannya apa, tetapi saya kasih Tuhan dalam hal ini tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat merendahkan ya kekristenan. Tetapi bagi umat Kristen ya, tentunya kami tidak marah dengan hal itu ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saya kasih Tuhan, oleh karena itu tentu orang Kristen sudah memaafkan ya, sudah mengampuni ya. Tentunya Tuhan punya hak ya untuk melakukan tindakannya kepada orang-orang yang merendahkan firman-Nya ya, yang sengaja yaitu menantang Tuhan. Sudah kasih Tuhan ya, karena firman Tuhan di dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ya, saya kasih dalam hal ini tentu Tuhan punya kuasa ya untuk bertindak bagi mereka yang meninggikan diri. Karena firman Tuhan katakan juga, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Bahkan siapa yang menentang Tuhan ya, tentunya Tuhan akan bertindak. Dan inilah saya kasih Tuhan ya, hal yang terjadi kepada Ko Agustan ya. Akhirnya Ko Agustan meninggal dunia. Ya, saya kasih Tuhan, umat Kristen tentu sudah memaafkan. Tapi ingat saya kasih Tuhan ya, tentunya ya, karena Ko Agustan tidak bertobat, Ko Agustan tidak kembali kepada Tuhan ya, tentunya ya dia akan menerima yaitu hukuman dari Tuhan. Siapa yang mati di luar Kristus, tentunya dia akan masuk ke dalam penghukuman, yaitu mati kekal, terpisah dari Tuhan, ada di dalam neraka yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, tentu ini menjadi pelajaran juga saudara kasih Tuhan ya, dan juga mengingatkan kenapa, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan pelajaran untuk tidak bermain-main dengan Tuhan ya, untuk tidak menantang Tuhan, untuk tidak merendahkan firman Tuhan. Karena siapa yang bermain-main dengan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa ia akan mati. Saya kasih Tuhan, mari kita terus senantiasa menghargai satu dengan yang lain, walaupun saya kasih Tuhan kita berbeda ya secara keyakinan, tetapi kita harus tetap menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, menghormati penganut agama yang lain ya, karena tentunya perbuatan baik itu akan mendatangkan kedamaian, tetapi sebaliknya perbuatan yang jahat itu akan mendatangkan kekacauan, bahkan permusuhan. Saya terima kasih, demikian video yang bisa disampaikan ya, turut berduka juga ya kepada keluarga Ko Agustan. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.